بك يسير فأنت المولانا ونعم النصير أما بعد. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta daurah mutaratul lain yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bertemu lagi pada pertemuan yang ke-5 dan yang insyaallah dan yang ke-6 nanti pada hari ini, ya, dalam rangka membahas pembahasan kitab Talkhis Al-Mukhtarat. Kitab Talkhis Al-Mukhtarat ini sebagaimana yang kita tahu dari namanya bahwa ini adalah ringkasan dari Mukhtarat. Jadi kita belajar ini insyaallah jika kita hafalkan maka cukup bagi kita untuk mengingat atau menjadi pengingat mudzakirah dalam kitab Mukhtarat. Oleh karena itu kita sangat penting untuk mempelajari kitab Talkhis Mukhtarat ini. Baik. Dan sebagaimana yang sudah kita pelajari kemarin dari mulai pembahasan tentang isim ditinjau dari apa kemarin? Isim ditinjau dari penyusunannya sampai fiil ditinjau dari huruf akhirnya. Maka kita akan lanjutkan sekarang. Namun sebelum kita lanjutkan, alangkah baiknya kita murojaah dulu. Apa siap untuk ikut murojaah? Siap? Baik. Kalau begitu kita lanjut. Nah, kita lanjutkan pelajaran kita. Ya. Nah, kita kemarin telah belajar fasal yang pertama dan sekarang kita akan lanjutkan fasal yang kedua. Al-fasl tsani al-fi'lu bin nadhari ila tarkibihi. Fi'il ditinjau dari penyusunannya. Nah, fi'il ditinjau dari tarkibnya atau penyusunannya terbagi menjadi dua, yaitu mujarrad, mazid. Mujarrad dan mazid. Apa itu al-fi'lul mujarrad? Fi'il mujarrad adalah fi'il yang semua penyusunnya asli. Maksudnya semua hurufnya asli, tidak ada yang tambahan. Jadi fa fi'ilnya, ain fi'ilnya, dan lam fi'ilnya semuanya asli. Nah, ya. Al-fi'lul mujarrad terbagi menjadi dua. Yang pertama sulasi, yang kedua rubai. Nah, adapun fi'il yang mujarrad sulasi, maka kita akan lihat bahwa dia adalah fi'il yang tersusun dari 3 huruf asli. Nah, ada 3 wazannya dia ini, ada 3 wazan, fa'ala, fa'ila, fa'ula. Nah, dikasih contoh di sini wazan fi'ilnya nasara, fariha, hasuna. Nah, ini yang asli semua hurufnya ini. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Jadi dilihat dari fi'il madinya. Dilihat dari fi'il madinya. Yang kedua, al-fi'lul mujarrad rubai. Yang kedua disebut fi'il mujarrad tapi aslinya 4. Jadi tersusun dari 4 huruf dan 4-4-nya ini asli semua. Tidak ada yang tambahan.
Cuma satu wazan. Apa wazannya? Fa'lala, dahroja, basmala, tam'ana. Nah, ini semua adalah eh, contoh-contoh dari fiil yang asli empat. Baik. Kita lanjut sekarang. Setelah kita lihat al-fi'lul mujarrad, ada namanya al-fi'lu al-mazid. Jadi sekarang ini kita akan melihat ditambah. Kalau tadi mujarrad artinya asli, sekarang ditambah. Apa itu fi'il mazid? Yaitu fi'il yang ditambahkan pada huruf aslinya satu, dua, atau tiga huruf. Jadi mazid itu kadang bisa bertambah. Mazid artinya kan bertambah. Bisa bertambahnya itu satu, bisa bertambah dua, bisa bertambah tiga. Tidak ada yang sampai bertambah empat. Jadi cuma satu sampai tiga. Nah, nah, al-fi'lul mazid yang terbagi, fi'lul mazid itu juga terbagi jadi dua ya. Ingat, fi'il mazid terbagi dua. Karena kenapa kok bisa terbagi jadi dua? Kenapa alasannya kira-kira? Ada yang bisa jawab? Kenapa fi'il mazid terbagi menjadi dua? Karena aslinya saja ada dua. Ada yang aslinya tiga, ada yang aslinya empat. Ada dua kan berarti. Berarti kalau yang bertambah, ya pasti dua. Yang bertambah pada tiga huruf, yang bertambah pada empat huruf. Gitu. Jadi, fi'il mazid itu ada dua. Yang pertama mazid sulasi, yang kedua mazid rubai. Nah, kita lihat sekarang. Ya, al-mazid sulasi. Sekarang kita bahas mazid sulasi dulu. Yang aslinya empat huruf ketambahan. Nah, ini dia sampai tiga huruf bertambahnya. Coba kita lihat sekarang. Fi'il yang aslinya tiga bertambah satu huruf. Ternyata ketika kita lihat semua kata-kata dalam bahasa Arab, terkhususnya pada fi'il, kita tahu ternyata mazid sulasi itu bertambah satu huruf ada tiga wazan, tiga patokan. Nah, apa itu yang pertama? Wazan pertama adalah af'ala. Jadi aslinya fa'ala ditambah hamzah jadi af'ala. Apa contohnya? Contoh fiilnya adalah ahsana, akroma, asma. Yang kedua, bertambah satu huruf wazannya fa'ala. Aslinya fa'ala ditambahkan alif setelah fa fiil jadi fa'ala. Nah, baik. Mana contoh fiilnya? Wa'ada, jamala, laqa. Kemudian yang ketiga, fa'ala. Jadi yang bertambah satu huruf ada tiga wazan. Nah, yang ketiga ini adalah fa'ala. Contohnya, azzama, 'allama, kharraja. Baik, yang ditambah dua huruf ikhwan, ternyata ada lima wazan. Ini tambahan dua huruf. Kalau tadi yang ketambahan satu huruf ada tiga wazan, sekarang yang ketambahan dua huruf malah ada lima wazan. Setelah dilihat-lihat, ternyata ada lima wazan. Apa itu? Yang pertama infa'ala, ketambahan alif dan nun. Infa'ala. Contohnya, intolaqa, insorofa, indafa'a.
Yang kedua, wazannya ifta'ala. Ketambahan alif dan fa jadi ifta'ala. Contohnya, ketambahan alif dan ta ya. Contohnya, ijtama'a. Aslinya jama'a jadi ijtama'a. Intasoro. Aslinya nasoro jadi intasoro. Iqtaroba. Aslinya koruba jadi iqtaroba. Nomor tiga, tafa'ala. Dia ketambahan tak dengan dobelkan ainnya. Ain fiilnya. Ain fiilnya didobel dan ditambahkan tak di depan. Jadi bagaimana? Ta'allama. Aslinya ala alima. Lamnya didobel. Lalu ditambah tak di depan. Jadi ta'allama. Talaqo dada. Baik. Berikutnya ketambahan tak dengan alif. Taba'ala. Contohnya taba'ada. Tabaro. Talawama. Nomor 5, ketambahan alif dan lamnya didobel. Lam fiilnya didobel. Jadi if'alna. Ihmarra, ihdarra, i'wajja. Nah, ini wazan-wazan ketika fiil sulasi mujarad ketambahan 2 huruf. Sulasi mujarad yang 3 asli ketambahan 2 huruf. Ketika ketambahan 4 huruf ada 4 wazan, tapi yang paling sering terpakai adalah 1. Apa itu? Istaf'ala. Contohnya istaghfara, istakhraja, istaghna. Adapun wazannya yang if'awala, if'awwala, if'ala ini jarang dipakai. Makanya kita tidak terlalu uh, butuh, tapi kalau untuk pendasaran ya kita harus tahu. Cuma tidak terlalu sering keluar. Nah, ini nanti seiring dengan bertambahnya ilmu, jadi insya Allah akan ketemu nanti di kitab-kitab orang Arab, tapi jarang-jarang. Nah, jadi kita tidak terlalu berdalam. Nah, kita lanjutkan. Al-fi'lul mazid rubai. Fi'il 4 huruf, aslinya 4 huruf, namun ketambahan huruf. Berapa? Dia cuma bertambah dari 1 sampai 2. Yang bertambah 1 huruf, wazannya cuma 1. Tinggal ditambah tak saja. Jadi tafa'alala. Mana contohnya? Tadahroja, taba'thara, tadahwar. Adapun yang bertambah 2 huruf, ada 2 wazan. Yaitu if'allala, if'alalla, if'anlala. Iksya'arra, itma'anna. Nah, dan if'anlala contohnya ifronko'a, ihranjama. Baik. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Ada pertanyaan ikhwa wa akhwat? Baik. Jika tidak ada, kita lanjut al-fasl tsalits. Al-fi'lu bin nawari ila zamani wuqu'ihi. Sekarang kita akan lihat pasal yang ketiga, yaitu fi'il ditinjau dari waktu terjadinya. Fi'il ditinjau dari waktu terjadinya terbagi menjadi 3, yaitu fi'lul madhi, fi'lul mudhari', fi'lul amri. Ya, jadi ada 3. Baik. Nah, al-fi'lul madhi apa itu? Yaitu fi'il yang menunjukkan kejadian di waktu yang telah lewat, waktu lampau, setelah berbicara. Nah, contohnya apa? Dhahaba. Artinya apa? Telah pergi.
Berarti telah pergi ketika dia sedang berbicara itu kejadiannya telah berlalu. Zahaba Muhammadun ilal madrasah qabla sa'ah. Muhammad pergi ke sekolah 1 jam yang lalu. Nah, Shalla Zaidun al-asra. Zaid telah sholat, berarti dia sudah selesai ketika dia berbicara. Telah sholat apa? Sholat asar. Itu maksud daripada fi'il madhi. Jadi telah lalu. Yang kedua, fi'il mudhari. Apa itu fi'il mudhari? Fi'il yang menunjukkan kejadian pada waktu berbicara atau sesudahnya. Nah, contoh, tadhhabu Fatimah ilal ma'had atau yaqra'u Zaidun al-kitab. Jadi ketika kita terjemahkan tadhhabu Fatimah, Fatimah sedang. Berarti ketika kita berbicara kejadiannya sedang berlangsung gitu. Tadhhabu Fatimah ilal ma'had. Yaqra'u Zaidun al-kitab. Jadi eh, Zaid sedang membaca kitab. Sedang terjadi. Nah, baru yang ketiga fi'il amar. Apa itu fi'il amar? Yaitu fi'il yang menuntut untuk dilaksanakan atau fi'il perintah, kata kerja kata perintah gitu. Kata kerja yang memerintahkan. Setelah setelah selesai perintah maka harus dikerjakan. Itu maksud dari fi'il amar. Contoh ijtahid fid darsi. Sungguh-sungguhlah dalam belajar. Ihtarim walidaik. Hormatilah kedua orang tuamu. Jadi ya setelah kita bilang ihtarim, hormatilah, berarti kita harus setelah itu kita harus lakukan penghormatan kepada kedua orang tua. Ada pertanyaan sampai di sini? Silahkan. Baik. Nah, saya Pak Ikhwah, Al-Faslur Rabi. Al-Faslur Rabi. Sekarang kita akan belajar Faslur Rabi. Al-Faslur Rabi al-fi'lu bin nazari ila ma'mulihi. Fi'il ditinjau dari objek. Nah, ketika kita lihat fi'il ditinjau dari objeknya, ternyata dia terbagi jadi dua. Yang pertama disebut lazim, yang kedua disebut muta'addi. Apa itu lazim? Yaitu tidak membutuhkan objek sama sekali, itu lazim. Jadi fi'il lazim tidak butuh objek, sudah. Aku tidak butuh kamu gitu. Nah, adapun muta'addi dia butuh objek. Nah, apa itu lazim? Mana contohnya lazim? Contoh jalasa ar-rajulu. Seorang laki-laki duduk. Duduk tidak butuh pertanyaan lagi. Kamu duduk apa? Tidak mungkin. Nah, hadar Amr. Amr hadir. Kita tidak akan bertanya lagi bagaimana kehadiran Amr, caranya Amr. Tidak akan bertanya lagi. Qama Zaidun. Zaid berdiri. Berdiri, dia tidak butuh sesuatu yang diberdirikan. Nah, jadi ketika Zaid berdiri ya sudah selesai, jelas. Tidak ada lagi iskal di dalam kepala. Tidak akan lagi ada pertanyaan bagaimana yang seterusnya ya. Baik, kita lanjut. Eh, contoh yang mutaaddi sekarang yang butuh objek. Akhadha artinya mengambil. Muhammad mengambil kursi. Nah, kalau kita cuma sampai akhadha Muhammad, Muhammad mengambil, maka di benak kita pasti ada pertanyaan, apa yang kamu ambil? Kok cuma mengambil saja? Apa yang kamu ambil dulu? Nah, baru dijelaskan kursi. Oh, kursi. Qara'tu, aku telah membaca.
Apa yang kamu baca? Alkitab. Oh, kitab. Nah, jadi fahimat talamizud darsa. Para murid telah paham. Apa yang telah dipahami? Darsa pelajaran. Oh, pelajaran. Nah, kalimat al-kursi, alkitab, ad-dars itu semuanya adalah objek. Jadi kalau dihilangkan, maka kalimatnya tidak sempurna. Mohon maaf. Mungkin nanti kita tidak seperti normalnya ya. Mungkin kita belajarnya sampai eh, jam 7 saja ya. Boleh? Bu Lutfi, Bu Khalisa, boleh atau enggak? Kita tidak sampai jam 8 sebagaimana biasa. Saya minta izin, mungkin karena keadaan masih kurang fit. eh, dan banyak yang izin juga, kasihan nanti kalau misalkan kita terlalu panjang lewat pelajaran. Kasihan yang belum ikut karena banyak yang izin dan banyak yang sakit juga. Ya mungkin nanti kita habiskan fiil dulu ya sampai habis, baru nanti kita akan lanjutkan pelajaran berikutnya, insya Allah. Ya, seperti itu dulu ya. Nah, setuju Ibu Lutfi, Bu Nah, Khadijah? Ustadz. Ya? Baik, Nah, barakallah. Ustadz. Qadarullah ini juga masih perlu berat. Nah, lah bas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dengan penyakit yang kita dapati atau yang kita alami. Jadi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ma min mu'min, mu'min, ma min hammin wala ghammin wala wasbin wala da'in illa uh, khaffafa Allah biha khataya. Nah, tidaklah seorang mukmin yang dikenai suatu susah, sedih, gundah gulana, takut, cemas, penyakit, illa melainkan kata Rasulullah SAW akan diringankan dosanya karena sebab itu. Jadi kita banyak-banyak bersabar. Right. Sebab menuntut ilmu ini juga bersabar. Jadi ketika kita susah, sakit, menuntut ilmu ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita banyak faidah, banyak keberkahan. Jadi eh, teruslah belajar, tidak boleh kita terlalu banyak ngeluh ketika belajar. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan bukakan jalan untuk kita nanti. Taib, minimal kita ilmu yang kita punya itu bermanfaat untuk diri kita. Minimal. Syukur Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita taufik supaya bisa ilmu kita bermanfaat juga untuk orang lain gitu. Nah, kita lanjut. Tidak ada pertanyaan di Al-Faslul Rabi. Kita lanjutkan kalau Faslul Khamis. Al-Faslul Khamis, al-fi'lu bin nazar ila fa'ilih. Pasal kelima, fi'il ditinjau dari pelakunya. Nah, fi'il ditinjau dari pelakunya, ayol ikhwa wa ayol akhwat, terbagi menjadi dua. Yang pertama, al-fi'lul mabni lil majhul. Fi'il mabni yang majhul. Majhul artinya tidak diketahui. Nanti kita akan sebutkan di bawah. Yang kedua, al-fi'lul mabni lil ma'lum. Apa artinya lil majhul wa lil ma'lum? Di garis bawahi yang lil ma'lum artinya adalah ada, ya, ada atau diketahui pelakunya yang sudah diketahui. Itu maksudnya lil ma'lum. Baik. Adapun yang lil majhul, garis bawahi tidak diketahui atau tidak ada pelaku. Bukan tidak ada ya, tidak diketahui.
Nah, tidak diketahui pelakunya. Ada pelakunya cuma tidak diketahui. Baik. Contohnya apa? Yang maklum, yang maklum dulu, yang ada pelakunya contohnya yaktubu Muhammadun ad-darsa. Muhammad yang menulis pelajaran. Jadi sudah ketahuan Muhammad yang menjadi pelaku. Apa yang dia lakukan? Menulis. Apa yang dia tulis? Pelajaran, objek. Qara'al mudhi'u an-naba'a. Qara'a ah, al-mudhi'u an-naba'a. Apa artinya? Penyiar. Al-mudhi'u artinya penyiar. Penyiar. Penyiar biasanya penyiar radio ya kalau zaman dulu ya. Penyiar membaca berita. Nah, itu contoh-contoh pada al-ma'lum. Jadi sudah ketahuan siapa pelaku dari membaca mudhi'u penyiar. Apa yang dibaca? Berita. Baik. Yang kedua contoh dari al-majhul yang tidak diketahui pelakunya. Yuktabud darsu. Perhatikan fiilnya yuktabu ad-darsu. Ketika dia lil majhul tidak diketahui pelakunya, fiilnya pun ikut berubah untuk membedakan antara yang ma'lum dengan yang majhul. Nah, apa artinya yuktabud darsu? Telah ditulis. Jadi pasif, kalimat pasif. Yuktabud darsu. Pelajaran telah ditulis. Siapa yang menulis? Ya nggak tahu, intinya sudah ditulis. Quri'an naba'u. Quri'an naba'u. Telah dibaca berita. Siapa yang membaca? Ya nggak tahu. Intinya berita itu telah dibaca. Nah, perhatikan. Yang awalnya darsa itu fathah ketika jadi majhul, jadi dhammah. Yang naba awalnya fathah ketika di majhul jadi dhammah. Terus bagaimana cara membuat fi'il mabni majhul? Pertanyaannya seperti itu. Nah, gampang. Fi'il mabni majhul dibuat pertama jika dia fi'il madhi. Jadi kalau dia fi'il madhi, maka cara membuatnya adalah di kasroh huruf sebelum akhir dan di dhammah semua huruf sebelumnya yang berharokat. Ya, contoh qatta'a. Qatta'a. Nah, menjadi qutti'a. Ini salah ya. Yang benar qutti'a. Jadi huruf sebelum akhirnya di kasroh, huruf sebelum huruf akhirnya itu di dhammah semuanya, yang berharokat semuanya di dhammah. Tasallama, tasallama, tasallama. Lamnya ini di kasroh karena dia huruf sebelum akhir, dan huruf sebelumnya yang berharokat maka di dhammah semua. Jadi tak dengan sa berharokat, jadi di dhammah semua. Jadi tusu. Nah, lamnya setelah di kasroh jadi tusul lima. Tusul lima. Qoro'a. Roknya ini di kasroh karena dia adalah huruf sebelum akhir. Jadi dia kasroh dan di dhammah huruf sebelumnya yang berharokat. Nah, yang berharokat di sini cuma qaf, berarti tinggal di dhammah jadi quri'a. Istaghfaro. Fa-nya karena dia adalah huruf sebelum akhir maka di kasroh, dan huruf semua yang berharokat sebelumnya itu pasti di dhammah. Jadi ustughfiro. Ada pertanyaan sampai sini? Hah? Ada pertanyaan? Aman? Jelas? Silakan bertanya yang belum jelas.
Jangan malu-malu. Hah? Ada pertanyaan? Baik. Yang tidak bertanya berarti saya yang tanya. Siap semua? Ibu Lutfi siap? Ibu Khalisa siap? Pak Frans siap? Ibu Anissa siap? Insyaallah Siap siap. ya? Baik, saya tanya Allah sekarang. siap Ustaz. Baik, saya tanya sekarang. Saya tanya. Eh, Coba sekarang buatkan ini menjadi fiil yang majhul. Nah, gimana coba ini? Siapa ini yang siap? Coba Pak Pras, coba. Bagaimana jadinya ijtama'ah? Yang mana Ustaz ya? Yang di tampilan ini ya? Oh, oh. Mohon maaf, mohon maaf. Ini belum saya ganti ya tampilannya. Bentar, bentar. Bentar. Eh, sebentar ya. Ya, sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Belum Ustaz. Belum ya? Nah, tunggu dulu sebentar. Sabar ya. Bismillah. Coba kita lihat. Iya, sekarang sudah kelihatan ya. Ya. Ya, ya Ustaz. Ijtama'a. Coba ijtama'a. Bagaimana cara membuat menjadi majhul? Ijtama'a jadi apa? U ud uduh 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 ustuk mi'ah. Waj. Uzduk mi'ah. Uzduk mi'ah. Ahsan. Baik. Ini tadi kan kita mengatakan kalau ingin membuat eh, mohon maaf ini lagi kalau ingin membuat ijtama'a menjadi fi'il majhul caranya adalah huruf sebelum akhir apa huruf sebelum akhir Mim. Ma. mim huruf mim ya yang sebelum huruf akhir maka kita kasroh huruf sebelum akhir jadi apa ini Mim. sahih huruf huruf sebelum mim ini kita harus kita harus membuat menjadi dhammah terutama yang berhorkat tentunya. Nah, yang berhorkat di sini tak jelas ya, tak. Maka kita tambahkan dhammah. Jim tak karena dia bukan harokat, dia sukun. Alif alif di sini tidak boleh dikasih apa? Tidak boleh dikasih dhammah. Tapi ketika kita membaca, kita bacanya ujtumi'a. Jelas ini semuanya. Perhatikan tempat berubahnya ini. Nah, berubah. Dan harokat-harokatnya ikut berubah. Jelas? Ada pertanyaan? Jelas Ada Ustaz. pertanyaan? Ya, coba satu orang lagi. Ibu Anissa, coba. Ibu Anissa, Ya Ustaz. baik. Uh, tadah, uh, tadah, roja ya. Coba kita coba tadah, 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 roja, tadah, roja. Coba.
Buatkan ini menjadi majhul, Ibu Anissa. Jadinya bagaimana? Ibu Anissa. Nah, Ustaz, jadinya Mm-mm. tuduh rija. Ahsanti mumtaz. Roknya kita kasroh. Kemudian huruf-huruf sebelumnya kita domba. Jadi tuduh hija. Ada yang belum jelas? Silakan bertanya. Hah? Hah? Silakan. Ada yang belum jelas? Silakan bertanya. Ya. Jika tidak ada, Ustadz Afwan, kita ya silakan. yang dicontoh itu kan ada kotoa ya Ustadz. Itu huruf sebelum terakhirnya pas berubah, kenapa tetap itu fathah? Tadi saya bilang contohnya salah ya yang di buku ya. Harusnya Oh iya, kutia. namun Ustadz Nah, syukran. nah, diganti di bukunya masing-masing, tolong diganti. Oh, maaf ya, ibu istrinya Pak Pras, mohon maaf kitabnya kemarin ada kendala pengiriman qadarullah eh, dari pihak penerbitnya langsung dari Al-Furqan. Kemarin ada kendala katanya. Kita udah cukup Ustadz, karena ada 2 di rumah, jadi yang punya Ana udah nggak usah lagi Ustadz. Lala, Mas. Harus ada kita kasih karena itu haknya istrinya antum Pak Pras. Insya Allah kita bagi kasih. Nanti terserah Pak Pras mau dikasih orang lain atau tidak itu urusan Pak Pras. Baik, Baik. atau nanti dipakai untuk anak, seterusnya bisa dipakai. Baik, kita lanjut. Sekarang kita lanjut. Ini kan fi'il madinya ini. Bagaimana terus kalau fi'il mudhari, Ustaz? Fi'il mudhari. Atau ini ada yang belum jelas? Satu lagi mau ditanya? Ada yang siap ditanya? Hmm? Gak ada. Baik. Biasanya kalau kita sistem privat seperti ini, saya berikan untuk keluasan bertanya. Silahkan tanya sepuasnya biar kita biar biar paham gitu. Jadi seolah-olah kita belajar di kelas langsung karena kita memang interaktif sistemnya. Jadi kelas privat seperti ini. Kalau misalkan memang belum jelas, tanya langsung, tidak usah malu-malu. Nah, baik. Kalau gitu kita lanjutkan. Kalau memang tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan. Uh, Tadi sedikit ini ya, sebelum kita lanjut, huruf-huruf Hamzah, mungkin ada pertanyaan dari beberapa teman-teman. Kenapa qara'a Hamzah ya, atau Hamzah begini, ketika dia menjadi majhul kok jadi Hamzahnya ini kok jadi ya ya? Ya enggak? Ada enggak pertanyaan seperti itu? Hah? Ya, ada Puri? Puri'ah. Ada enggak yang pernah bertanya seperti ini? Kok Hamzahnya awalnya jadi dia di atas alif, ketika dimajhulkan jadi di atas ya gitu. Atau masih alif tapi alifnya kok berubah kayak alif bengkok gitu. Ada enggak yang pernah bertanya? Kenapa? Atau mungkin ada yang sudah tahu jawabannya kenapa? Ada yang bisa jawab? Hah?
Ada bisa jawab? Coba Ibu Khalisa, Alia, jawab. Karena alif ada 2 ya Ustadz. Satu alif yang lurus, satu yang bengkok. Pertanyaan berikutnya, kapan dia dipakai alif yang lurus, kapan alif yang bengkok? Kalau yang lurus, pas mabni maklum, yang bengkok pas mabni majhul. Baik, mumtaz. Nah, jawabannya ya, jawabannya yang lebih tepat adalah ini nanti kita belajar di kaidah imla. Ini satu pelajaran yang kita tidak punya di Takhsus Al-Barkah. Yang bagi yang ikut di Takhsus Al-Barkah, satu pelajaran yang namanya kaidah imla. Apa itu kaidah imla? Ya kaidah menulis. Penempatan wawu, penempatan alif, penempatan iya itu bagaimana gitu. Kapan alif, kapan hamzah di atas alif, kapan hamzah di atas iya, kapan hamzah di atas wawu. Seperti mukmin kan, mukmin ada di atas wawu. Mukmin. Misalnya kapan? Nah, jawabannya ketika ini sekedar jadi pembahasan tambahan saja ya, bukan pembahasan kita di sini sebenarnya, cuma pelebaran saja supaya suatu waktu mungkin ditajak gitu ya. Nah, kapan hamzah berada di atas alif? Kalau huruf sebelumnya ada fathah. Ini fathah. Ada fathah. Kapan hamzah di atas iya? Kalau sebelumnya di kasroh. Ah, itulah lebih jelasnya. Ada banyak lagi kapan di atas hamzah, kapan hamzah di atas alif. Salah satunya ini berada sebelumnya ada harokat fathah. Salah satu alasan saja. Banyak alasannya, tapi yang kita bahas di sini satu aja. Kapan hamzah di atas iya atau alif yang bengkok? Ketika salah satu alasannya adalah ketika ada huruf yang berharokat kasroh sebelumnya. Jelas ya? Ibu Khalisa jelas? Jelas Ustadz. Time. Ini coba nanti Bapak dan Ibu sekalian luaskan pembahasan pada kitab namanya Qawaidul Imla. Kaidah-kaidah menulis gitu. Nama kitabnya Qawaidul Imla. Itu yang kita tidak bahas di di Takhsus Al-Barkah. Baik, kita hapus ini karena ini atau dibiarkan atau ini dah. Ini beda pembahasan ya. Ini di luar pembahasan. Jadi kita kasih gini aja. Kita kasih inian saja ya biar. Nah. Baik. Sekarang pada fi'il mudhari'nya sekarang, pada fi'il mudhari'. Gimana cara membuat fi'il majhul pada fi'il mudhari'? Nah, gampang. Paling gampang itu fi'il mudhari'. Nah, contoh yaskutu. Yaskutu. Apa artinya yaskutu? Siapa yang ingat? Hah? Artinya diam. Sakata yaskutu artinya diam. Baik. Sakata yaskutu. Nah, caranya paling gampang yaitu dengan cara kita fathahkan huruf sebelum akhir. Nah, jadi kafnya awalnya dhamma kita fathahkan. Perubahannya cuma ada di 2 tempat. Iya-nya kemudian huruf mudhari'ahnya di dhammah. Awalnya ini di fathah, ini jadi di dhammah. Jadi apa? Yuskatu.
Baik. Jelas? Ibu Anissa jelas? Bu Lutfi? Pak Fras jelas? Alhamdulillah. Baik. Berikutnya, berarti kalau misalkan sudah jelas, coba satu orang, Pak Frans, coba. Pak Frans, ini coba. Nah. Coba Pak Frans buatkan ini menjadi roja ya tadah roju. Tadah roju, iya tadah roju. Coba silakan. Yutadah raju. Ahsan, mumtaz. Ini jadi yutadah yutadah roju. Baik, yutadah huruf apa ini? Salah ketik. Yutadah roju. Nah, mumtaz. Ini tidak berganti karena memang sudah dia fathah, maka tidak kita ganti. Yang berganti adalah ya. Nah. Baik, sekarang pertanyaannya. Apakah fiil yukrimu, apakah fiil yukrimu ini majhul? Jawabannya apakah fiil yukrimu ini adalah fiil yang majhul? Siapa yang bisa jawab? Bu Lutfi? Khalisa, Bu Anissa? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Yukrimu. Apakah ini fi'il majhul? Bukan atau iya? Jawabannya iya atau bukan? Kayaknya iya, Ustaz. Baik. Yang lain, Ibu Khalisa, ini yukrimu ini majhul atau bukan? Nggak tahu, Ustaz. Ibu Lutfi. Bukan, Ustaz. Kenapa Bu Lutfi bilang bukan? Yang lain kan bilang iya. Karena roknya terus. Baik, ahsanti. Nah, itu jawaban yang benar ya. Ini bukan. Karena apa? Roknya masih kasroh. Nah, jadi harus pas, semuanya harus sesuai dengan kaidah. Huruf sebelumnya ya harus huruf sebelum akhirnya ya harus di fathah, dan huruf sebelum akhirnya, huruf paling awalnya harus di dhammah. Nah, ini yukromu ini cuma di depannya doang yang di dhammah, yang ini belum di fathah, maka dia bukan fi'il mudhari majhul. Nah, yang majhul adalah yukromu. Jelas sekarang? Jelas atau tidak?
Jelas, Ustaz, jelas. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Ini jadinya ini perhatikan. Ini harus fathah, huruf ula harus fathah, dan huruf depannya harus dhammah gitu. Baik. Nah, barakallahu fik. Gampang ya untuk buat fi'il madi dan fi'il mudhari menjadi majhul. Nah, sekarang alasannya sekarang tidak ada di buku, silakan ditulis. Alasan membuat majhul. Silakan ditulis. Alasan fi'il ma'lum dibuat menjadi majhul. Pertama, takut memudaratkan fa'il. Ya. Atau saya tuliskan? Dituliskan atau didikte saja? Sebab fi'il dimajhulkan. Pertama, ini tidak ada di buku ya. Takut memudaratkan fa'il. Yang kedua, takut termudaratkan. Mudaratkan oleh fa'il. Ketiga, fa'ilnya masyhur. Fa'ilnya atau pelakunya masyhur. Atau masyhur lah gitu. Keempat, memang tidak diketahui pelakunya. Jadi ada 4 alasan. Yang pertama, ya, ada 4 alasan berarti. Yang pertama adalah sebab fi'il dimajhulkan. Pertama, takut memudaratkan fa'il. Jadi takut memudaratkan fa'il. Dua, takut termudaratkan oleh fa'il. Mungkin karena fa'ilnya ini bengis, kejam gitu, jadi ketika misalkan dia membunuh orang, tidak ada yang berani menjadi saksi. Siapa yang tahu ini siapa pembunuhnya, kata polisi misal. Semuanya diam. Kenapa? Takut. Kalau seandainya nanti dia yang jawab, langsung dia juga yang ikut dimudaratkan oleh fa'il ini. Oleh pelaku ini. Akhirnya dia diam. Yang kedua, masyhur. Seperti firman Allah SWT, khuliqal insan. Manusia diciptakan. Siapa yang menciptakan manusia? Ma'ruf, masyhur. Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menciptakan manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Masyhur atau ma'ruf. Yang keempat, memang tidak diketahui pelakunya. Karena memang kita tidak tahu pelakunya siapa, ya sudah kita majhulkan. Jelas ya? Jelas? Jelas ikhwah wa akhwat? Baik. Kalau memang jelas, kita cukupkan dulu pelajaran untuk ini. Kita lanjutkan sebentar. Tinggal beberapa pelajaran saja. Kita lihat. Supaya pekan depan kita sudah lanjut ke nahu. Inti dari kita belajar nahu. Ya. Intinya yang akan kita pelajari pekan depan. Sekarang lihat dulu. Kita akan habiskan ini ya. Cuma kita stop dulu sampai di sini. Kita nambah sekitar 10-20 menit. Boleh? Boleh ya? Ya, boleh, Ustaz. Baik. Qadarullah, karena memang banyak yang sakit dan banyak yang izin. Jadi kalau terlalu lama, kalau terlalu panjang kita pembahasan hari ini, kasihan yang tidak hadir. Dan qadarullah juga kondisi Ana belum terlalu fit, jadi kita batasi pelajaran hari ini. Baik. Insya Allah tetap kita akan tambah pelajaran dan seterusnya. Kalau memang pelajaran kita tidak sesuai target 16 pertemuan, mungkin kita tambah jadi 18 pertemuan atau seterusnya. Insya Allah intinya kita tidak akan menzalimi hak antum insya Allah. Baik.